Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan anak bukanlah korban. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 127 ayat 3 dan Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seorang ibu sering digambarkan sebagai seorang pahlawan tanpa jasa yang rela berkorban demi anaknya sendiri. Bahkan ada sebuah lagu yang menceritakan kasih seorang ibu kepada anaknya yang tak lekang oleh waktu dan tidak pernah menuntut balasan. Lagu itu berjudul Kasih Ibu, karangan S.M. Motar. Namun hal ini berbeda bagi seorang ibu asal Utah, Albrail Dennis Winkler. Winkler tega meracuni pikiran putrinya yang masih berusia 4 tahun demi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia berkata bahwa putri kecilnya itu mengidap penyakit kanker darah. Hal ini membuat sang putri betul-betul merasa seperti sedang terkena penyakit parah dan mematikan. Lebih dari itu, Winkler bahkan membuka amal bagi masyarakat yang ingin mendonasi bagi kesehatan anaknya. Banyak orang yang bersimpati dengan keadaan si kecil. Trik penipuan yang Winkler lakukan ini pun berhasil meraup dana sebesar 30 juta rupiah. Namun, penipuan yang dilakukan oleh Winkler tidak bertahan lama. Seorang detektif bernama Sean Smith berhasil menguak penipuan yang dilakukan oleh anaknya. Anak itu pun segera mengalami pengecekan medis di rumah sakit. Hasil medis membuktikan bahwa dalam tubuh anak Winkler sama sekali tidak ditemukan gejala penyakit kanker. Dengan kata lain, isu kanker yang disebarkannya hanyalah trik semata untuk mendapatkan uang. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang pada masa pertumbuhannya justru dijadikan media untuk mencari uang. Tidak sedikit orang tua yang melakukan perbuatan seperti Winkler. Tidak heran apabila kita melihat berita tentang seorang ayah ataupun ibu yang tega menyiksa dan menjual, membuang anak, bahkan membunuh anaknya hanya demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Tuhan memberi tugas kepada orang tua untuk melindungi anak mereka dari bahaya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun sekarang banyak anak-anak diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya. Mereka disakiti baik secara emosi, jasmani maupun seksual oleh orang tua mereka. Dalam Imamat pasal 20 ayat 1 sampai 5, Tuhan mengecam dengan keras agar bangsa Israel tidak ikut memuja dewa Moloch. Dewa Moloch adalah dewa api bangsa Kanaan. Praktik pemujaan dewa ini dilakukan dengan mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran. Namun bangsa Israel mendua hati. Mereka justru ikut menyembah dewa Moloch dan mengorbankan anak mereka. Hal ini membuat Tuhan menjadi murka
dan memerintahkan bangsa Israel untuk membinasakan semua orang dari bangsa Kanaan. Kita mungkin masih melihat hal ini dilakukan oleh para orang tua lainnya, seperti menyakiti hati atau fisik dari anak mereka sendiri. Namun, ingatlah, Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan hal yang demikian. Sebagai orang tua, kita patut mengasihi anak-anak kita dan janganlah mengorbankan mereka demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan duniawi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur atas anak-anak yang Kau berikan kepadaku. Tolonglah aku agar dapat membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Oh, brother, be faithful, for why should we prove unfaithful to him who has shown such deep, such unbounded and infinite love, who died to redeem us his own? Oh brother, be faithful, the city of gold, prepared for the good and the blessed, is waiting its portals of pearl to unfold, and welcome thee into thy rest. Then brother, prove faithful, not long shall we stay in weariness here and forlorn. Time's dark night of sorrow is wearing away. We haste to the glorious morn. O brother, be faithful, he soon will descend, creation's omnipotent King, while legions of angels his chariot attend, and palm wreaths of victory bring. O brother, be faithful, and soon shalt thou hear thy Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of thy Lord. O brother, be faithful, eternity's years shall tell for thy faithfulness now. When bright smiles of gladness shall scatter thy tears, a coronet gleam on thy brow. O brother, be faithful, the promise is sure, that waits for the faithful and tried, to reign with the ransomed, immortal and pure, and ever with Jesus abide.